Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah, sudah setengah Ramadan berlalu. Kita sudah mau mendekati garis finish. Kita nih sedang persiapan masuk ke final. Yang seharusnya kita semakin semangat. Persiapan semakin matang. Kesungguhan semakin membara di dalam diri. Tekad yang bulat untuk menang itu biasanya membalut jiwa seorang yang telah masuk ke final. Bagaimana gembiranya dia, bagaimana bahagianya dia, bagaimana senangnya dia. Ya. Tapi yang jadi masalah untuk Ramadan ini, yang kita semua maklum, ada satu hadiah terbesar yang letaknya di 10 hari terakhir, yaitu Lailatul Qadar. Tapi kok kita mulai loyo? Bahkan ada yang sudah berhenti sholat tarawih. Berhenti. Awal Ramadan tuh, Ba'dal Isya, itu masih sepi. Karena orang pada sholat. Ana ingat juga awal Ramadan, ya Allah, ya, jalanan sepi. Orang-orang itu beribadah. Tapi sekarang, karena Ana biasa tarawih di rumahnya orang tua. Jadi berangkat ba'dal maghrib itu, udah rame jalanan. Pulang ba'dal isya, penuh. Ana mau kemana orang-orang ini? Iya. Semangat untuk beribadah mulai kendor. Tapi semangat untuk menyambut Idul Fitri semakin membara. Itu yang menyebabkan mereka keluar bersama keluarga mereka untuk belanja ini, belanja itu, untuk ke toko pakaian, mempersiapkan diri untuk Idul Fitri. Jadi semangatnya berubah. Ahibati fillah, seharusnya kalau bicara normalnya, kita ini mendekati 10 hari terakhir semakin semangat. Kenapa? Kita kan udah sampai juz 15 nih. Juz 16 nih. Qur'annya. Dan Allah berfirman di surat Al-Anfal ayat 2. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah, silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Masya Allah jemaah. Itu dibacakan beberapa ayat aja. Masya Allah. Udah naik tuh level. Kira kalau bicara setengah Quran, berarti sudah 3.000 ayat yang dibaca. 3.000 ayat. Naik seperti apa keimanan? Tapi kenapa ya? Ada yang salah di cara membaca kita Al-Quran.
Mungkin ada yang kurang tepat di niat kita ketika bermakmum sholat tarawih mendengarkan ayat-ayat Allah yang seharusnya membuat keimanan itu naik, bukan tambah loyo. Yang membuat kita semakin berambisi untuk meraih Lailatul Qadar. Semakin bersungguh-sungguh untuk mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Bertambah tuh. Tapi bagian kita berbeda. Kita perlu memperbaiki kondisi hati kita. Karena motornya tuh di sini. Dan kita perlu memperbaharui keimanan kita. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Tabrani, Innal iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb. Sesungguhnya iman itu bisa usang. Sebagaimana usangnya pakaian kalian. Iman itu di dalam tubuh kita, di dalam hati kita bisa usang seperti usangnya pakaian. Fas'alullah an yujaddidal iman fi qulub. Kalian berdoalah, memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memperbaharui keimanan kalian. Ahibati fillah, kita nanti Id akan melihat orang bergembira, bersenang-senang dengan pakaian baru mereka. Sebagian orang-orang yang bijak mengatakan, Laisal Id liman labisal jadid. Idul Fitri itu bukan untuk orang yang pakai baju baru. Bukan. Baju baru tiap hari kau beli bisa. Id itu bukan untuk yang pakai baju baru. Tapi Id itu untuk orang yang imannya bertambah. Yang takwanya meningkat, pantas dia Id. Gimana kita mau merayakan Idul Fitr kalau iman kita sudah mulai loyo sebelum selesai Ramadan? Kita sibuk mikirkan Id. Ahibati fillah, iman kita itu memang naik dan turun. Ya bagaimana naiknya? Bagaimana turunnya? Kita perlu belajar. Supaya kita ya paling tidak menghindari hal-hal yang menyebabkan semangat kita beribadah jadi turun. Jadi malas. Ada yang memang dari awal malas. Tapi ada yang di pertengahan ini malas. Ada yang di akhir Ramadan close. Ramadan itu udah selesai. Dia udah selesai Ramadan. Udah gak puasa lagi. Na'udzubillah. Ahibati fillah. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Asbahani dalam kitabnya Al-Hilyah. Ma minal qulub qalbun illa walahu sahabatun kasahabatil qamar. Tidak ada satupun hati dari hati manusia ini, melainkan dia memiliki awan seperti awannya rembulan. Pernah kita melihat nih tadi malam purnama, kita lihat ya bulat tuh bulan, tapi tahu ada awan. Pelan-pelan tuh awan tapi pasti. Ada awan yang tipis. Bulannya masih kelihatan cahayanya. Ada awan yang tebal. Panjang lagi. Sehingga rembulan itu hidup. Iman itu memiliki awan seperti awannya rembulan. Bainamal qamaru mudhi id alathu sahabatun fa'adlama id tajalat anhu fa'adha. Ketika lagi terang, tahu ada awan. Gelap jadi. Tapi nanti awan itu pergi jadi terang kembali. Itu yang terjadi dengan sebagian kita. Yang sedang ditutupin awan hatinya. Sehingga nggak kelihatan lagi dia dengan jalan-jalan menuju surga. Kalaupun dia kelihatan, ada yang kelihatan remang-remang. Tapi dia melihat jalan menuju keindahan dunia terang benderang. Apa sih sebab-sebab kita jadi loyo? Kita jadi malas beribadah. Banyak sebabnya.
Insya Allah dengan mengetahui sebab, antum udah tahu obatnya. Tapi nanti kita akan bicarakan tentang bagaimana ya mengobati penyakit nih. Orang tua kalau ngelihat anaknya habis subuh tidur, suruh kerja nggak mau kerja, suami ngelihat istrinya nggak mau bersih-bersih di rumah, pegang handphone doang, kita susah ngeliat orang kayak gitu. Kita ingin memperbaiki. Baik, apa penyebab loyo dan malasnya seorang sebelum masuk 10 hari terakhir ini dan sebenarnya dalam kehidupan kita semua? Yang pertama adalah karena jauh dari suasana keimanan. Jadi ahibati fillah, kita tuh perlu milieu yang mendukung kita. Gara-gara dia jauh dari masjid, nongkrong di tempat-tempat yang mungkin banyak sia-sia di sana, itu akan membuat semangat dia beribadah merosot. Ketika dia kumpul sama orang-orang yang nggak puasa, dia kumpul sama kawan-kawan yang nggak sholat tarawih, dia kumpul dengan manusia-manusia yang tidak membaca Al-Quranul Karim, yang sibuk main game, nonton di bulan Ramadan, masih waktunya disia-siakan untuk hal yang tidak berguna. Dia kumpul dengan mereka, ya mau nggak mau bakal terjebak kita. Kita merasa nyaman dengan mereka. Mereka nggak sholat tarawih, aja nggak sholat tarawih juga. Mereka nggak baca Quran, nggak baca Quran juga. Oleh karena itu, ketika datang seorang yang membunuh 100 orang kepada seorang alim ulama, sebagaimana diceritakan oleh Rasulullah SAW, dan dia ingin bertobat. Apa kata alim ulama ini? Wada' ardaka hadhi fa innaha ardusu. Engkau kalau mau tobat, kau tinggalkan kampungmu ini, kau tinggalkan. Kenapa? Itu kampung jahat. Bagaimana tidak dikatakan jahat? Ini orang membunuh 1 sampai 100 baru tobat. Ini kampungnya nggak benar. Seharusnya orang bunuh 1, 2 orang, seharusnya dia udah ketakutan. Ini sampai 100 baru mau tobat. Kampungmu nggak benar. Kau tinggalkan kampung. Watab ila ardi kada. Kasih tahu kau berangkatlah ke kampung ini. Fa inna fiha qauman ya'budun Allah Ta'ala fa'budillah ma'hum. Di situ ada orang-orang yang soleh, yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Engkau beribadah di tempat itu. Akhirnya dia berangkat dan meninggal sebelum sampai ke sana. Intinya, yang menyebabkan orang itu loyo, imannya berkurang gara-gara kumpulannya. Kumpulnya sama siapa? Yang kedua, sibuk dengan urusan dunia. Sibuk. Di bulan Ramadan, kenapa sebagian salafus soleh dikenal ketika masuk Ramadan, dia tutup tokonya, dia tutup usahanya. Dia ingin fokus ibadah. Loh Ustaz, kan ibadah bukan hanya di masjid. Iya. Tapi kan 11 bulan plus 20 hari. Udah untuk dunia gitu loh. Maka kenapa tidak kita fokus untuk akhirat? Yang menyebabkan iman turun ini kesibukan dengan dunia. Allah, Anda merasakan sendiri ketika Anda mau beli sesuatu. Ya beli online ya. Ngelihat ini. Wallahi kadang kala setengah jam belum dapat yang mau dibeli. Setengah jam, bayangin kalau kita baca Quran. Atau kita baca subhanallah wa bihamdi. Masya Allah, naik tuh iman kita. Tapi gara-gara kita sibuk dengan dunia kita, ya ditambah ambisi. Bukan nggak boleh kita cari dunia, jamaah, silahkan cari dunia. Tapi kan ada waktunya. Ada momentum tersendiri, kita perlu memanfaatkan untuk cari akhirat. Udah pagi sibuk cari dunia, malam cari dunia lagi. Nabi SAW menyebutkan ada manusia-manusia yang dibenci sama Allah, yang salah satu kriterianya dia itu jifatun billail, himarun binahar. Dia itu bangkai di malam hari. Bangkai tidur sudah, nggak sholat, nggak apa. Pagi harinya keledai, kerja. Ada yang kayak gitu? Alim bid dunya, jahil bil akhirah.
Urusan dunia pinter dia. Ada dalam benak dia untuk cari dunia. Tapi urusan akhirat bodoh sama sekali. Subhanallah. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Dia pernah memberikan wasiat. Ya ibn Adam, wahai anak Adam. Engkau itu butuh kepada bagianmu di dunia. Iya, engkau perlu. Kita perlu bagian. Kita hidup di dunia. Kita perlu biaya. Engkau butuh. Tapi kebutuhanmu kepada akhiratmu itu lebih. Jadi sama-sama butuh nih. Orang kan kalau mau main dia berangkat ke pasar. Dia bawa duit 10.000. Dia butuh dengan 2. Dia butuh dengan air. Dan dia butuh dengan makanan. Uangnya hanya cukup beli air. Mana yang lebih dia butuhkan? Itu yang seharusnya dia utamakan. Maka Mu'ad mengatakan, kebutuhanmu kepada akhirat itu lebih daripada kebutuhanmu kepada dunia. Fa'in bada'ta binasibika minal akhirah. Kalau engkau mulai dengan bagianmu yang akhirat, engkau dahulukan, yang dunia ikut. Tapi kalau engkau dahulukan yang dunia, fataka nasibuka minal akhirah. Kau bisa kehilangan bagianmu dah. Wa anta minad dunya ala khatar. Dan engkau untuk duniamu berada di area yang bahaya. Engkau bakal tinggalkan duniamu gitu. Akhirat udah nggak dipikirkan, dunianya mau dia tinggalin. Maka ahibati fillah, itu penyebab kedua. Perlu kita jemaah mengatur waktu kita dengan urusan dunia kita. Penyebab ketiga yang menyebabkan orang loyo, malas beribadah, itu angan-angan yang panjang. Dia punya angan-angan yang panjang. Dia mengatakan nggak apa-apa lah, nanti kan ada Ramadan selanjutnya. Ada Ramadan selanjutnya, masih adalah amalan-amalan lain. Kan bukan cuma itu amalan. Dia berangan-angan. Ini yang menyebabkan tadi dia jadi loyo, jadi malas ibadah. Kenapa? Orang yang panjang angan-angannya untuk urusan dunia ini, dia lupa sama akhirat. Yang ada dalam benak dia dunia. Dan dia akan menunda-nunda tobatnya. Nanti tobatnya, nanti dia akan tobat. Dan dia akan fokus dengan dunia, malas beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Dalam benak dia, ibadah ini menghasilkan duit? Enggak kan? Dapat fulus memangnya? Enggak dapat. Ketika dia bekerja, duit dia dapat. Apalagi momentum Ramadan ini, momentum untuk banjir keuntungan dunia. Maka ujiannya berat memang. Allah memberikan kesempatan besar untuk mendapatkan akhirat di bulan Ramadan ini. Tapi Allah buka urusan dunia juga menggiurkan. Tinggal engkau mau mulai dari yang mana. Kalau engkau mulai dengan urusan dunia, kau nanti urusan akhirat, nanti, ya udah. Engkau akan lama bertobat. Dan boleh jadi ajal datang engkau belum sempat bertobat. Kemudian sebab yang keempat itu jauh dari ilmu agama. Ya, kalau bicara ilmu agama, inilah yang akan memotivasi kita sebenarnya. Kita jadi faham gitu loh. Ada apa? Apa sih Lailatul Qadar? Apa itu puasa? Apa itu sholat malam? Apa itu zikir? Dia akan faham gitu aja. Tapi kebanyakan kita yang dibaca novel, urusan ilmu-ilmu dunia, sehingga membuat dia ya semangat lagi tapi untuk dunia. Coba belajar ilmu agama. Karena sejatinya kita semua sadarlah jamaah. Ilmu yang tidak perlu dipelajarin kita bakal mati. Nah, semua mati. Tapi kalau kita punya ilmu agama, kita jadi tahu sama yang halal, yang haram. Kita tahu dengan fadilah-fadilah amalan tersendiri yang biasanya akan memotivasi kita beramal. Tapi kalau kita menjauh dari ilmu agama, kajian nggak pernah hadir, kemarin karena COVID, sekarang udah nggak COVID, udah ada kajian di masjid, tapi juga nggak datang, kajian online pun juga malas-malesan. Itu tadi karena banyak menjauh dari ilmu agama. Penyebab yang kelima, kadangkala tidak adanya idola, absennya teladan yang baik. Ya kalau yang dijadikan teladan sama dia itu penyanyi, pelawak. Yang dijadikan teladan itu adalah artis ya.
nih gimana dia akan semangat beribadah? Dia akan semangat bernyanyi. Dia akan semangat merias diri. Tapi kalau teladannya itu adalah orang-orang soleh, maka subhanallah, bagaimana para sahabat Nabi semangat beribadah ketika mereka ada contoh gitu loh jamaah, yang dicontoh sama mereka. Jadi kita coba lihat, antum ngefan ke siapa? Kalau ngefan ke drakor, BTS atau apa ajalah yang dijadikan umpamanya teladan sama mereka, mungkinkah itu akan menyemangati dia beribadah? Oh, ana sejak ngefan ke BTS itu, Ustaz, alhamdulillah sholat malam ana sekarang bisa 2 jam, Ustaz. Nggak bakal kayak gitu. Yang ada iman tuh akan turun. Jadi secara umum iman itu naik karena ketaatan, turun karena dosa. Dan itulah menyebabkan kita malas. Dan boleh jadi kita nggak bisa beribadah dengan nyaman, nggak bisa menikmati karena hati kita tuh lagi tertutup sama dosa-dosa tadi. Kemudian yang keenam yang menyebabkan orang itu malas beribadah, loyo, banyak ngomong, banyak berbicara, banyak makan, banyak tidur, banyak bergaul. Itu bakal malas ibadah. Yang namanya orang banyak ngomong, ya udah ngomong ngalor ngidul, kalau orang Jawa, ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Pas waktu ibadah malas. Kenapa? Karena ngobrol nyaman gitu loh. Enak. Yang kedua banyak makan. Ya, kita lihat nih, ketika berbuka sebagian kita itu yang ada di benaknya itu makan. Doanya orang yang berbuka mustajab nggak ada dalam benak dia. Yang ada dalam benak dia, aku mau makan yang enak. Sehingga sebagian kita secara langsung ya dapat merasakan. Ketika dia makan banyak, mau sholat maghrib, jangan bicara tarawih, maghrib. Jadi makan seharusnya untuk menegakkan punggung. Ini punggungnya malah melorot ya. Jadi kadang-kala karena kekenyangan duduknya udah gini. Udah punggungnya nggak bisa nahan karena keberatan sama perut. Seharusnya makan tuh secukupnya membuat punggungmu tegak. Tapi enggak ini. Tuh banyak ngomong, banyak makan. Kita lihat bagaimana Nabi SAW berbuka gitu. Bagaimana beliau sahur ya. Kemudian banyak tidur. Ini sebagaimana tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Orang yang puasa itu semakin sedikit tidurnya. Karena mereka fokus ibadah. Tidurnya pun diniatkan untuk bangun beribadah. Kemudian banyak bergaul. Ngobrol sana, berangkat ke rumahnya fulan, berangkat ke rumahnya. Habis waktumu. Kadang-kala orang itu nih kafe, kita lihat kafe ya. Orang bikin kafe itu untuk apa? Ya untuk ngomong, untuk ngobrol, untuk ketemu sama sahib-sahibnya. Maka sebagian mereka beli kopi secangkir, itu ngobrolin 1 jam, 2 jam. Nanti ke rumahnya fulan, nanti ke rumahnya fulan. Ya Allah, engkau ke rumahnya Allah. Mau ke tempatnya fulan, ketemu fulan. Nih sekarang nih mau masuk 10 hari terakhir, engkau lebih sering ke rumahnya Allah. Lebih sering menyendiri sekarang. Daripada ngobrol. Daripada bergaul untuk saat ini, mau masuk 10 hari terakhir, dikurangin. Maka subhanallah, sebagian orang itu ketika masuk 10 hari terakhir, dia keluar dari grup WA. Dia keluar dari semuanya, minta maaf dia. Kenapa? Ya ini kebanyakan grup. Wallah waktunya hanya untuk ketawa, cengisan. Melihat ini ketawa-ketawa, melihat ini ketawa-ketawa, habis waktunya. Terus bagaimana ngobatin keloyohan dan kemalasan ini? Ya, tadi sebab-sebab yang disebutkan seharusnya dihindari. Tapi yang pertama, kita perlu mengevaluasi diri kita. Kita ini benar-benar ikhlas enggak sih jamaah beribadah? Karena di antara dampak dari keikhlasan, orang itu nggak akan malas. Orang kalau ikhlas lillahi ta'ala, dia akan semangat. Kenapa dia semangat? Karena dia merasa diawasin selalu sama Allah Azza wa Jalla.
Maka kita lihat orang yang ria itu semangat ibadahnya karena ada yang ngawasin, ada yang liatin. Diliatin, oh semangat dia. Tapi kalau nggak ada yang ngeliatin, dia jadi males. Nah, maka kita bagaimana kita menumbuhkan keikhlasan di diri kita, bahwasanya kita beribadah tidak berharap apa-apa dari manusia, kita tidak sedang mencari dunia, kita sedang mencari rahmatnya Arhamur Rahimin. Sehingga dia merasa selalu diawasi. Ya kalau merasa selalu diawasi, kita lihatlah orang-orang yang merasa selalu diawasin, ada yang males. Ketika ada CCTV, dia akan terus bekerja. Bagaimana kita menghadirkan hal itu? Innallaha kana 'alaikum raqibah. Ibadah puasa ini ibadah yang spesial. Gimana antum ketika di kamar, antum nggak makan, antum nggak minum. Padahal nggak ada yang lihat. Kenapa? Karena antum sedang merasa diawasin oleh Allah Azza wa Jalla. Dan bagaimana menghadirkan itu di diri kita akan membuat kita semangat. Maka kita perlu mengkaji lagi tentang Allah Azza wa Jalla. Kita perlu mengkaji lagi tentang syarat diterimanya amalan, ikhlas dan mutaba'ah. Maka insya Allah kalau kita sudah bisa ikhlas, ya udah jemaah, orang kalau sudah ikhlas itu tengah malam bangun, nggak ada yang ngelihat bangun dia. Dia berzikir sendiri, nggak ada yang ngelihat, di kamarnya dia tutup, dia berzikir. Ketika dengar azan, dia ingat sama Allah Azza wa Jalla, panggilan hayya 'ala shalah, dia tinggalkan. Ketika mau sholat malam, sholat tarawih umpamanya, dia ingat ini adalah pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia berangkat. Dan orang yang seperti ini, setan sulit untuk mempengaruhi dia. Orang yang sudah ikhlas, insya Allah dia akan terjaga jemaah. Kalaupun malas sedikit, dia akan semangat lagi. Kenapa? Karena merasa diawasi. Yang kedua, mentadabburi Al-Quran. Bukan hanya membaca Al-Quran. Tadi disampaikan ada orang yang sudah sholat 15 malam tarawih, imannya nggak nambah. Malah setelah 15 hari berhenti sholat tarawih. Ada yang cuma 3 hari, ada yang 7 hari, udah berhenti. Padahal Al-Quran ini memiliki dampak yang sangat indah terhadap semangat orang beribadah. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Isra ayat 82. Apa kata Allah Azza wa Jalla? وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Barakallahu fikum. Kita lihat Allah menurunkan Al-Quran syifa, penyembuh dan rahmat buat orang-orang yang beriman. Makanya sebagian kita merasa terbebani dengan Quran. Ya Allah, ada orang yang dikasihani tapi nggak sadar. Ini Quran kasih sayang. Cuma yang namanya penyembuh tadi kita akan mendapatkan kalau kita mentadabburinya. Itu kalau dikaitkan dengan menyembuhkan hati tadi. Memahami maknanya, menghayatinya, merenungkannya. Kita dapat tuh. Iman tuh bakal naik. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Di surat Sad ayat 29. Nah, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikir. nih jamaah, kita disuruh tadabbur, disuruh ngambil pelajaran gitu.
ketika kita membaca Al-Quranul Karim tanpa mentadabburinya, kita tetap dapat fadilah. Apa fadilahnya? 1 huruf 10 kebaikan. 1 ayat 1 ekor onta. Tapi kalau engkau mentadabburinya, engkau akan mendapatkan yang lebih indah dari sekedar pahala. Engkau akan dapat hidayah dari Allah. Maka kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW ketika mendengarkan Al-Quran dibacakan kepada beliau oleh Abdullah bin Mas'ud, dari awal surat An-Nisa sampai ke ayat 41, "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Gimana kalau kita datangkan saksi untuk setiap umat dan kami jadikan engkau saksi buat semua. Nabi mengatakan hasbuk, cukup. Abdullah bin Mas'ud melihat kepada Nabi SAW, ternyata air mata yang sudah menetes. Seperti itu. Kadang-kadang kita baca nggak mentadabburi. Nabi SAW ketika lewat ayat rahmat beliau minta. Ayat adab beliau berlindung dari adab Allah. Ayat tasbih beliau bertasbih. Ini menunjukkan bahwa beliau hidup bersama apa yang dibaca. Sedangkan kebanyakan kita enggak. Yang penting sholat. Mau 11, mau 23. Kita bukan sekedar mengejar banyak-banyakan tadi. Bagaimana kita mendapatkan obat, jemaah. Ada orang dikasih obat, tapi cara minumnya salah. Bukan tambah sehat kadang-kala. Maka Allah turunkan Al-Quran sebagai obat. Dengan cara apa? Kita mentadabburinya. Kita ambil pelajaran dari. Bagaimana diriwayatkan dari kalangan salafus saleh ya. Ada yang membaca seperti Sa'id bin Jubair. Dia mengulangi firman Allah di Al-Baqarah 48. "Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a." Takutlah kalian kepada hari yang jiwa tidak akan memberikan balasan, tidak akan memberikan manfaat kepada jiwa sedikit pun. "Wala yuqbalu minha syafa'ah." Enggak akan diterima syafaat. "Wala yu'khadhu minha 'adlun." Mereka enggak akan diterima tebusan dari mereka. "Wala hum yunsarun." Tidak akan ditolak. Diulang. Disebutkan bagaimana Umar bin Khattab sakit gara-gara membaca surat At-Tur ayat 7. "Inna 'adzaba rabbika lawaqi'." Sesungguhnya azab Tuhanmu itu pasti jatuh. Sampai sakit. Karena tubuhnya sakit, imannya bertambah. Ahibati fillah. Jadi yang pertama tadi ikhlas. Yang kedua adalah mentadabburi Al-Quran. Maka tolong di bulan Ramadan ini manfaatkan waktunya untuk membaca Al-Quran dengan tafsirnya. Yang kalau ada yang nggak difahami tanyakan kepada Ustadz nantinya. Yang ketiga zikrullah, mengingat Allah Azza wa Jalla. Karena kesuksesan, keselamatan itu untuk orang yang selalu mengingat Allah Azza wa Jalla. Bayangin ya, di surat Al-Jumu'ah ayat 10. Allah Azza wa Jalla menyuruh para pedagang selesai mereka sholat. Bukan para pedagang, ya semualah. Semua orang selesai sholat Jumat itu untuk bertebaran di muka bumi. Silakan. Artinya nggak apa-apa. Engkau mau cari duanya nggak apa-apa. Bukan dilarang. Selama yang dikerjakan halal dan dia tahu waktu, ahlan wa sahlan. Tapi ada satu pesan Allah yang harus selalu ada di benak kita. Apa? Coba kita baca di Al-Jumu'ah ayat 10. Nah. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Masya Allah, syama. Allah memberikan arahan gitu. Salat itu zikrullah. Salat itu aqimis salata li dzikri.
Kita sholat untuk mengingat Allah Azza wa Jalla. Selesai sholat, engkau keluar dari masjid, kau berangkat bekerja mencari karunia Allah, jangan lupa zikrullah. Artinya mengingat Allah itu selalu menjadi kawan dia. Naik motor, baca zikir. Masuk rumah, baca zikir. Keluar masuk toilet, baca zikir. Makan, minum, berzikir. Ketika dia duduk, dia berzikir. Allah ketika menyebutkan ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadha batilan. Subhanallah. Mereka selalu berzikir, berdiri berzikir, duduk berzikir, mengingat Allah Azza wa Jalla, tiduran berzikir, bertafakur terhadap ciptaan Allah Azza wa Jalla, naik imannya. Maka usahakan kita ketika udah malas ini, sekarang banyakin zikirnya. Baca la ilaha illallah lahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Baca istighfar, baca la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Banyakin zikir. Karena ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW ketika, ya Allah, syariat Islam udah banyak banget nih. Dia perlu amalan yang bisa dia pegangin. Maka Nabi SAW mengatakan, la yazalu lisanuka radban bidzikrillah. Lisanmu jaga untuk selalu basah mengingat Allah Azza wa Jalla. Dan ahibati fillah, Allah juga berfirman di Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah itu, hati akan damai, tenang. Ketika ada seorang datang kepada Hasan al-Basri, dia mengatakan, ya Aba Sa'id, ashku ilaika qaswata qalbi. Wahai Abu Sa'id, aku ini mengadukan keras hatiku ini. Dikasih nasihat nggak mau tahu, diingatkan nggak mau ingat, maunya sendiri, keras hatiku ini. Apa kata Hasan al-Basri? Adzibhu bidzikir. Adzibhu bidzikir. Engkau luluhkan hatimu yang keras itu dengan berzikir. Makhul rahimahullah ta'ala mengatakan, zikrullahi ta'ala syifa. Mengingat Allah itu penyembuh. Obat mengingat Allah. Wa zikrun nasda. Tapi mengingat manusia penyakit. Penyakit kita nginget orang itu. Nginget fulan. Yang dibaca fulan. Yang ditonton fulan. Ngomongin fulan. Penyakit. Kalau ingin sembuh, zikrullah. Ingat sama Allah Azza wa Jalla. Makanya kita lihat orang yang ngomongin orang ini itu, ya udah. Bakal tambah keras hatinya. Baik. Kemudian yang selanjutnya, berdoa. Berlindung dari malas. Dari loyo. Berdoa. Subhanallah. Di surat Al-Baqarah ayat 186 ya. Di sela-sela ayat Ramadan itu ada ayat tentang doa. Coba kita baca ayat ini. Nah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebaikan. Barakallahu fiikum. Bayangkan ayat ini berada di sela-sela ayat kewajiban puasa Ramadan. Allah mengingatkan Ramadan ini waktunya berdoa. Memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Khususnya di waktu-waktu yang mustajab ya. Jadi kalau kita sedang malas berdoa, kita perlu berdoa supaya bisa berdoa. Doa ini jalan pintas. Karena Allah berjanji, ud'uni astajib lakum. Minta, aku kabulkan, kata Allah Azza wa Jalla. Tapi kadang-kala kitanya nggak bisa berdoa. Malas berdoa. Seharian tanya, engkau doa apa aja seharian? Di bulan Ramadan ini, minta apa sama Allah? Kadang-kadang kita nggak minta apa-apa, coba. Tidak mengkhususkan waktu, aku mau doa nih. Lagi jam 11,
atau nanti jam 1 istirahat aku mau doa. Kadang-kadang nggak ada dalam benak kita. Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada para sahabatnya, "Atuhibbuna an tajtahidu fid du'a?" Kalian mau semangat berdoa. Jadi gimana kita mau berdoa kalau kita masih loyo? Maka sekarang bagaimana supaya semangat berdoa? Nabi SAW mengatakan, Atuhibbuna an tajtahidu fid du'a? Kalian ingin semangat berdoa? Qulu, katakan, Allahumma a'inna ala syukrika wa dzikrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk bersyukur kepadamu, mengingatmu dan beribadah yang baik kepadamu. Seperti doanya Mu'ad yang Nabi ajarkan kepada Mu'ad. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dihayati. Maknanya itu. Kalau kita benar-benar sedang memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena Allah nggak ngabulin doa kalau sumber doanya itu dari hati yang lalai. Ahibati fillah. Di antara doa yang sering dibaca Nabi SAW dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, annahu kana yasma'un nabiyya sallallahu alaihi wasallam kathiran. Anas tuh sering dengar Nabi membaca apa? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazn wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal bukhli wal jubn wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Rahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekhawatiran dan kesedihan. Aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Aku berlindung kepadamu dari sifat bakhil dan sifat pengecut. Aku berlindung kepadamu dari terlilit hutang atau dizalimin sama orang. Nabi berlindung ya, dari sifat bukan cuma males ya, sebelumnya dari kesedihan, kekhawatiran. Biasanya orang tuh kalau sedih, galau, malah dia nggak produktif, nggak ngapa-ngapain dia. Dia duduk, kok nggak menghasilkan apa-apa gitu. Seharusnya dia minta perlindungan kepada Allah supaya dihindarkan dari hal-hal yang tadi disebutkan. Kemudian di hadis Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW pagi dan petang itu selalu berdoa, meminta kepada Allah Azza wa Jalla perlindungan dari malas. Di antaranya, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal haram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari malas dan tua renta ya, yang pikun, berlindung kepada Allah. Itu tiap pagi dan petang. Maka ahibati fillah, saatnya. Dan kita perlu memaksa diri, dipaksa diri kita. Dipaksa melepaskan diri dari milieu yang tidak mendukung, dari kawan-kawan yang buruk, kita pindah, paksain diri kita. Paksain beribadah, hanya butuh pembiasaan. Mau iktikaf harus nih. Sebagian salafus saleh itu, kalau masuk malam-malam ganjil, mereka mandi, mereka ganti baju yang bagus. Kenapa? Supaya semangat beribadah gitu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga menjadi penyemangat kita atau menjadi obat buat kita yang sedang malas, sehingga 10 hari akhir Ramadan ini kita lebih semangat lagi, pelajari lagi fadilah-fadilahnya, dapat apa aja. Biasanya orang akan semangat. Ketika ada diskon, ada big sale, apalah macam-macam, membuat orang biasanya semangat. Baik, Anda kembalikan ke moderator untuk memandu acara selanjutnya. Jazakumullah khairan. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kami sampaikan pada Ustaz kami Al-Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah LCMA Hafizahullah Ta'ala atas materi yang telah disampaikan, dan semoga Allah mudahkan kita untuk memaksimalkan ibadah kita di penghujung Ramadan ini, dan terutama di 10 malam terakhir atau 10 hari terakhir. Baik, untuk pertanyaan pertama langsung saja kami panggil pada Al-Ukh atau Ibu Puji Astuti, tafadhol. Nah. Tidak jawab. Baik, Ana bacakan pertanyaan pertama. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka Ustaz? Alhamdulillah bi khairin wa afiyah.
Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Ustadz, Nah, izin bertanya Ustadz. Di 10 hari terakhir biasanya para ikhwan atau bapak-bapak banyak melakukan iktikaf di masjid-masjid. Bagaimana dengan akhwat atau anak Ustadz? Apakah boleh melaksanakan iktikaf juga? Tapi apakah juga di masjid Ustadz? Kalau untuk anak seorang mungkin nggak bisa karena saya single parent yang pertama, yang kedua anak jarang sekali keluar rumah kalau tidak ada keperluan yang sangat penting. Mohon pencerahannya Masya Allah, Ustaz. barakallahu fiik. Jazakallah khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, wa iyyaka. Ahibati fillah. Berkaitan dengan iktikaf ya, ibadah yang sebenarnya bukan Ramadan aja ya, kita boleh iktikaf sepanjang tahun. Dan bukan hanya 10 hari terakhir. Kita boleh iktikaf dari awal Ramadan umpamanya. Yang iktikaf itu maknanya adalah berdiam di masjid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Baik. Mendapatkan Lailatul Qadar nggak harus dengan iktikaf. Tapi untuk mendapatkan hasil yang maksimal, tadi untuk menciptakan milieu yang mendukung, untuk meninggalkan segala yang merampok kebahagiaan kita kadangkala, itu dengan kita menyendiri, sehingga kita bisa lebih fokus memanfaatkan waktu kita. Tapi nggak harus. Ya, yang nggak iktikaf pun masih ada kesempatan. Yang penting bagaimana dia mengisi malam-malam 10 hari terakhir itu dengan ibadah pada Allah SWT. Adapun bagi seorang wanita, boleh dia iktikaf di masjid. Istri-istri Nabi iktikaf setelah meninggalnya Nabi SAW. Mereka iktikaf di masjid. Baik, apakah harus di masjid? Harus di masjid. Jadi iktikaf itu harus di masjid. Karena maknanya iktikaf itu adalah tinggal di masjid. Hanya saja ada pendapat dari Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, bahwasanya beliau berpandangan perempuan itu lebih baik iktikaf di masjid rumahnya. Bukan di rumahnya, tapi di masjid rumahnya. Masjid rumahnya itu adalah musola. Biasanya di rumah itu ada satu ruangan yang memang digunakan hanya untuk sholat. Bas ruangan itu sholat zuhur di sana, asar di sana. Jadi sepanjang tahun nih orang sholatnya di situ. Dia khususkan. Jadi ada musola memang tempat yang dikhususkan untuk sholatnya dia. Ya sudah. Kalau memang dia punya tempat seperti itu, menurut pendapat Abu Hanifah boleh dia iktikaf di situ, tapi dengan catatan sama. Syaratnya itu seperti di masjid, nggak boleh keluaran, nggak boleh kemana-mana. Dia di situ tempatnya. Ya udah fokus di sana, dia beribadah kepada Allah. Keluar ketika punya hajat, baru dia keluar. Ketika urusan yang penting dia keluar, kemudian kembali ke sebenarnya dunia ini dengan menuju ke rumah Allah Azza wa Jalla. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fikum ya Ustazana. Selanjutnya Anda akan bacakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya. Ana ingin di bulan Ramadan kali ini bisa menghatamkan Al-Quran, tapi Anda baru sampai di juz ke-9. Pertanyaannya, apakah menghatamkan Al-Quran termasuk amalan yang dikhususkan di bulan Ramadan? Dan bagaimana cara mengejar ketertinggalan bacaan Al-Quran ini, Ustaz? Karena Anda ingin di bulan Ramadan ini Anda bisa menghatamkan Al-Quran dan bisa lebih baik lagi, karena Anda takut kalau Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir untuk Anda. Mohon penjelasannya dan jazakumullah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Menghatamkan Al-Quran itu sebenarnya dianjurkan setiap bulan. Nabi SAW memberikan arahan kepada Abdullah bin Amr bin As. Hendaklah dia menghatamkan Quran tiap bulan. Tapi karena dia minta lebih cepat lagi, dikasih 7 hari. Dan Nabi SAW memberikan arahan, ya paling cepat 3 hari lah.
menghatamkan Quran. Jadi sebulan itu bisa 10 kali kita hatam Quran sebenarnya. Jadi bukan amalan di bulan Ramadan saja. Hanya saja bulan Ramadan istimewa karena bulan yang penuh dengan berkah. Ya. Bagaimana Jibril di bulan Ramadan itu tiap malam datang menjumpai Nabi SAW untuk tadarus. Nabi menyetorkan hafalannya kepada Jibril alaihissalam. Dan ketika di akhir hayatnya dalam sebulan 2 kali beliau menyelesaikan setoran kepada Jibril alaihi salatu wasallam. Jadi ini amalan yang sangat mulia karena bulan Ramadan memang syahrul Quran, bulannya Al-Quranul Karim. Dan para salafus saleh di momentum-momentum yang penuh dengan berkah ini biasanya volume ibadahnya ditambah, bukan hanya bacaan Qurannya, tapi semuanya gitu loh. Sehingga yang biasa hatam di luar Ramadan 7 hari sekali, di Ramadan 3 hari sekali. 10 hari terakhir tiap malam dia hatam Al-Quran Karim. Jadi insya Allah buat yang bertanya, engkau bisa mengejar ketinggalan, engkau belum ketinggalan. Artinya seorang itu bisa membaca Al-Quran Karim, anggaplah yang paling tidak sehari itu, kalau dia baca 2 jam, udah 2 juz dia dapat. Atau bahkan lebih. Kalau 3 jam, hanya saja waktu kita kadang-kadang nggak ada. Habis dengan hal-hal yang kurang bermanfaat. Maka tolong untuk mengejar ketinggalanmu, engkau bikin program. Programnya gimana? Kalau memang kau mau hatam sekali, usahakan tadi dengan membaca artinya, engkau butuh waktu berapa banyak? Kalau umpamanya Quran 1 juz itu 20 halaman. Oke, berarti engkau harus baca sehari itu 20 halaman. Tinggal dibagi. Habis subuh 2, habis subuh 4, habis zuhur 4, habis asar 4, habis maghrib 4, habis isya 4 tuh udah 20, dapat kita tuh. Insya Allah bisa, artinya kita tinggal minta tolong sama Allah Azza wa Jal. Ketika datang bisikan-bisikan yang gak bagus, kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dari bisikan jiwa kita, sehingga kita lebih semangat lagi, dan usahakan waktu-waktu mustajab itu digunakan untuk berdoa, sehingga di Ramadan, yang bisa jadi Ramadan terakhir kita semua jemaah, gak ada yang tahu wallahi, gak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Enggak ada yang tahu dengan besok kita mau ngapain, enggak tahu. Mati di mana kita juga enggak tahu. Maka setiap muslim hendaklah selalu mengingat kematian sehingga dia terus termotivasi untuk beramal dan tidak menunda-nunda taubat. Hadza wallahu a'lam bissawab.